rekan-rekan, selamat siang ya. Sering kita mendengar atau melihat di televisi begitu banyaknya kejadian laka lantas di jalan. Banyak faktor yang membuat seseorang bisa mengalami kecelakaan, dari faktor alam, misalnya bencana alam, tanah longsor juga banyak mengakibatkan kecelakaan di jalan. Faktor kondisi jalan juga gitu. Begitu juga dengan tidak luput dari faktor human error. Nah, kali ini kita berbicara tentang faktor human error yang disebabkan oleh seseorang terkena serangan jantung lalu bisa mengalami kecelakaan. Nah, serangan jantung itu terjadi adalah akibat aliran darah ke organ jantung kita mengalami hambatan atau sumbatan, sehingga seorang pasien biasanya mudah atau cepat sekali mengalami nyeri dada, kemudian sesak napas. Kalau terjadi selama pasien itu mengendarai kendaraan bermotor atau mobil, bisa membuat konsentrasinya buyar ya. Dia tidak lagi konsentrasi pada kendaraannya, tapi dia terkonsentrasi dengan nyeri dan sesaknya. Itulah yang membuatkan kenapa seseorang yang pada saat berkendaraan itu mengalami serangan jantung lalu bisa menimbulkan kecelakaan, baik buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Nah, bagaimana jika serangan jantung itu terjadi selama kita mengendarai kendaraan bermotor atau mobil? Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kecelakaan? Nah, bagi rekan-rekan yang tahu bahwa dirinya memiliki penyakit jantung atau kemungkinan penyakit jantung, misalnya teman-teman diabetes yang tidak terkontrol, atau tekanan darahnya memang sulit terkendali, atau pernah direkam jantung memang mengalami gangguan pada jantungnya. Jadi rekan-rekan yang berkendara, pertama perhatikan tanda-tanda. Adakah tanda-tanda seperti rasa nyeri di dada sebelah kiri, kemudian nyerinya itu menjalar ke rahang atau lengan kiri, kemudian perasaan tidak enak atau rasa sesak tertindis pada daerah dada kita, maka rekan-rekan perlu memperhatikan hal-hal ini. Pertama, kurangi kecepatan kendaraan bermotor kita, kemudian minggirlah kita ke kiri. Lalu jika ada kita sedang membawa obat-obat seperti misalnya nitrat di dalam tas kita, maka kita bisa menaruhnya di bawah lidah kita, kemudian sambil kita meminta pertolongan. Jangan pada saat kita mengalami keluhan itu tetap saja kita berkendara di jalan. Jadi ada beberapa saat kita harus meminggirkan kendaraan kita sebelum keadaan jantung kita semakin parah. Kemudian rekan-rekan yang memiliki penyakit jantung itu jangan tersulut emosi pada saat berkendaraan. Misalnya hanya gara-gara ada orang yang menyelip, lalu kita teremosi. Nah, emosi itu biasanya akan meningkatkan denyut jantung kita, tekanan darah kita, ya itu yang bisa membangkitkan seseorang mengalami serangan jantung. Juga rekan-rekan yang memiliki penyakit jantung itu sedapat mungkin berobat secara teratur. Perhatikan apakah keadaan dokter yang menyarankan apakah masih bisa berkendaraan ataukah tidak. Sebaiknya rekan yang memiliki penyakit jantung itu tidak mengemudikan kendaraannya sendiri, tetapi menggunakan orang lain sebagai supir, agar kejadian serangan jantung itu bisa saja bukan cuma mencelakakan diri kita, tetapi mencelakakan orang lain. Itulah rekan-rekan bagaimana rekan-rekan yang memiliki penyakit jantung itu melakukan observasi terhadap dirinya sendiri, mengetahui apakah dirinya sedang mengalami serangan jantung dan bagaimana agar serangan jantung itu tidak bertambah berat, yaitu adalah menepi kemudian meminum obat semacam kayak nitrat yang biasanya seorang penyakit jantung bawa, itu taruhlah di bawah lidah, kemudian meminta pertolongan. Demikian. Bye.